Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan pada objek wisata Taman Siring Laut Kota Baru, dan yang kedua strategi dalam pengembangan wisata Taman Siring Laut yang tepat di Kabupaten Kota Baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang paling tepat adalah strategi SO. Yang pertama, peningkatan objek wisata kuliner sebagai langkah penting, dan yang kedua, mempertahankan serta meningkatkan resepsi wisatawan serta lokasi wisata yang strategis dan suasana yang nyaman. Terus ada pendahuluan. Taman Siring Laut adalah objek wisata alam di Kota Baru, menawarkan keindahan alam, pemandangan laut yang luas, dan suasana yang tenang. Lokasinya di tepi pantai, cocok untuk bersantai, berjalan, bersepeda. Tempat ini memiliki fasilitas untuk pengunjung dengan pengelolaan baik, bisa jadi destinasi unggulan. Penelitian dan pengembangan perlu dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan, serta merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya itu metode. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan data ordinal. Penelitian berfokus pada pengumpulan data angka yang dianalisis secara substantif untuk menemukan pola. Lokasi penelitian ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, terutama dalam kuliner dan kerajinan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pengembangan Taman Siring Laut serta rekomendasi untuk kebijakan pariwisata. Terus ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran objek penelitian. Wisata Taman Siring Laut Kota Baru adalah tempat populer di pusat kota dekat kantor bupati. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan laut, melihat dua ikan toda kembar, dan masjid berbentuk kapal. Ada panggung apung untuk konser, terus taman bermain, dan pilihan kuliner. Wisata ini juga memberi peluang usaha bagi masyarakat lokal. Yang kedua, hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif di Taman Siring Laut Kota Baru dan menganalisis strategi pengembangannya. Yang ketiga, analisis data. Dalam melakukan analisis data pada objek wisata Taman Siring Laut Kota Baru, digunakan pendekatan SWT ini membagi faktor-faktor keberhasilan atau pengembangan menjadi faktor internal yang bisa dikendalikan dan faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Hasil observasi dan informasi dari informan mendalam analisis SWT ini maka diperoleh. Pertama itu ada kekuatan. Taman Siring Laut terletak di pusat kota Kota Baru di depan kantor bupati. Taman ini memiliki dua ikan toda kembar yang menyemburkan air sebagai ikon dan masjid berbentuk kapal. Taman ini juga memiliki panggung apung dan tempat bermain anak-anak. Terus taman ini membantu usaha pedagang lokal. Terus ada kelemahan, keterbatasan fasilitas umum di Taman Siring Laut perlu diperbaiki. Kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata masih kurang. Pengelolaan profesional juga menjadi tantangan. Ketiga, ada peluang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Taman Siring Laut memiliki potensi besar untuk pelestarian alam dan budaya lokal. Banyak pengunjung datang bersama keluarga, menjadikan tempat ideal untuk bersamaannya. Taman ini juga menjadi lokasi acara tahunan pemerintah dalam perayaan Hari Jadi Kota Baru. Media sosial mempermudah promosi objek wisata. Terus yang keempat ada ancaman. Taman Siring Laut menghadapi persaingan dari destinasi wisata lain, sehingga perlu inovasi untuk menarik wisatawan. Edukasi tentang pencegahan bencana alam penting untuk pengunjung dan masyarakat lokal. Pencemaran lingkungan akibat sampah perlu ditangani untuk menjaga citra dan kenyamanan objek wisata. Terus yang terakhir itu kita masuk ke kesimpulannya itu Taman Siring Laut Kota Baru memiliki potensi besar sebagai objek wisata unggulan di Kabupaten Kota Baru. Lokasinya yang strategis, fasilitas yang menarik seperti masjid berbentuk kapal dan tempat kuliner menarik wisatawan lokal dan luar daerah. Kawasan ini juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun tantangan seperti persaingan, potensi bencana alam dan pencemaran perlu diperhatikan. Pemerintah dan pengelolaan harus berinovasi, meningkatkan promosi dan memastikan keberlanjutan lingkungan.